Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Bimbing kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak tersesat, supaya kami dapat hidup seturut kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menikmati segala berkat kerajaan sorga. Kami akan memulai pelajaran Alkitab dan ibadah doa pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera, haleluya. Kembali kita menikmati anugerah Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan dan sebentar akan berdoa. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan untuk saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya akan bagikan ada dalam satu judul besar, yaitu 7 tokoh dalam kitab Kejadian. Kita akan belajar dari 7 tokoh dalam kitab Kejadian. Tetapi pelajaran ini, PA ini satu kali habis, jadi tidak bersambung. Maksudnya hari ini kita belajar tentang satu tokoh, lalu kalau saya dapat kepercayaan di hari yang akan datang, saya pindah ke tokoh yang lain. Tokoh yang pertama Bapak Ibu dari seri PA ini adalah Habel. Saya memilih 7 tokoh dan tokoh yang pertama adalah Habel. Mari kita belajar dari kisah hidup Habel yang sangat singkat. Namun ada satu catatan dari tafsir agama Yahudi yang mengatakan bahwa hidup Habel seperti meteor atau seperti bintang jatuh yang sangat singkat waktunya, namun dampaknya besar. Kalau kita suka astronomi, kehadiran meteor itu hanya sekilas, tetapi ditunggu-tunggu ada, atau komet yang ditunggu setiap 70 tahun sekali dia muncul, dan kalau dia hadir itu seluruh dunia memperkirakan lalu menunggu momennya. Jadi kehadiran komet atau meteor itu sangat berarti dan bermakna. Kira-kira seperti itulah orang Yahudi memaknai kehidupan Habel yang singkat namun bermakna. Makna apa saja? Mari kita buka dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 menyatakan Adam dan Hawa bersetubuh lalu Hawa melahirkan Kain. Ayat 2 dikatakan dilahirkannya lah Habel adik Kain. Lalu 2 kakak beradik ini mengambil jalan profesi yang sangat berbeda. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Tidak ada masalah dengan itu. Silakan kalau mau jadi gembala kambing domba, silakan kalau mau jadi petani. Namun sesuatu terjadi ketika ayat 3 kita baca bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sangat wajar Kain mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan dari hasil tanah, karena Kain petani. Dia bekerja mengolah tanah, tidak ada masalah dengan itu. Ayat 4, 1, 2, 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Habel mempersembahkan korban
dari hasil pekerjaannya sebagai gembala kambing domba, dia punya kambing domba, anak sulung dari kambing domba dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada masalah dengan itu. Di sekolah minggu kita diajarkan hal ini. Tetapi kemudian persembahan Habel diterima. Alkitab bahasa Indonesia memakai sebuah istilah yang sangat bagus, mengindahkan. Mengindahkan artinya ini ada sesuatu lalu dibikin jadi lebih indah. Ada sesuatu tuh jadi dibikin. Artinya Tuhan memberi penghargaan kepada persembahan Habel. Kenapa? Dari sekolah minggu yang diajarkan kepada saya selama saya hidup menjadi orang Kristen adalah karena persembahannya benar. Langsung diambil contoh, maksudnya persembahan yang benar itu harus mencurahkan darah, bahwa sudah ada persembahan sebelumnya di Taman Eden, Tuhan mengambil kambing domba lalu bulunya diberikan menjadi pakaian dari Adam dan Hawa. Masa sih Adam dan Hawa enggak cerita-cerita bahwa persembahan yang benar itu harus mencurahkan darah sebagai lambang Kristus. Kita lihat Taurat penuh dengan persembahan yang mencurahkan darah. Ini persembahan yang benar. Itu yang saya terima dari sekolah minggu. Ketika saya sekolah juga Alkitab, guru-guru mengajarkan hal yang mirip, bahwa kenapa sih Habel tidak tukar aja hasil kebunnya, Kain tidak tukar hasil kebunnya dengan satu domba jantan dari Kain lalu mempersembahkan persembahan yang sama. Jadi yang saya terima adalah, yang kita biasa terima adalah fokusnya kepada persembahannya. Tapi saat ini saya mau bawa kita kepada fokus dari penulis kitab Kejadian. Sebenarnya ternyata saya juga baru buka-buka lagi karena kemarin install Interlinear Bible itu saya baru tahu ternyata selama ini sudah ada di Play Store. Saya punya Interlinear Bible ketinggalan di Manado karena tebalnya begini. Jadi kalau saya bawa repot pakai handphone aja. Tapi handphone yang aplikasi yang lama itu tidak terlalu bagus. Saya lihat sudah ada di Play Store Interlinear Bible. Di situ saya menemukan bahwa di ayat 4 sebenarnya yang diindahkan Tuhan bukan pertama-tama korbannya. Dan ini sudah disadari oleh penerjemah Alkitab bahasa Indonesia. Coba perhatikan kalimat ini dari yang titik koma itu. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Jadi ternyata yang diindahkan Tuhan tuh pertama-tama bukan korbannya, tetapi orangnya. Jadi mungkin masukan untuk guru-guru sekolah minggu juga nanti kalau ngajar, karena zaman saya sekolah minggu guru-guru dengan semangat mengajar bahwa korban yang benar. Ternyata bukan korban yang benar ternyata. Tapi orang yang benar. Habel itu persembahannya diterima Tuhan, bukan karena persembahannya tertata dengan benar atau mengikuti satu aturan-aturan tertentu, bukan. Bukan itu yang utama. Harus ada aturan, tapi bukan itu yang utama. Yang utama tuh Habelnya, orangnya. Coba ada penekanan di ayat 5. Ayat 5 tuh bilang begini. Tetapi Kain, orangnya, dan baru ngikut korban persembahannya, tidak diindahkannya, orangnya. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak bisa ditipu dengan persembahan. Tuhan tidak bisa ditipu dengan penampilan pelayanan. Tuhan melihat hati. Khotbah dari Om Donald beberapa waktu yang lalu, hidup yang transparan di hadapan Tuhan. Kita enggak bisa bohong. Sementara manusia cenderung untuk menampilkan yang baik di luar. Saya sebelum datang ini mandi,
pakai baju batik lagi, udah kayak Pak RT. Saya baru gunting rambut. Jadi waktu sebelum datang tuh saya berkaca lama. Sabar doi, ini rambut ini bagus kok sonde. Jemaat lihat ke mana ya, mau masuk YouTube lah ya. Bagus sonde. Manusiawi, kita sangat memperhatikan citra di luar. Dan seringkali citra di luar itu yang ditampilkan dan yang terkesan bagi orang, wih sibuk pelayanan. Wih, itu tua-tua gereja tuh. Wih, bosong-bosong tahu dia pelayan altar. Wih, pokoknya kalau di gereja dia orang dekatnya gembala nih. Itu kan yang kita biasa tercitra. Saya kemarin bertemu dengan seorang hamba Tuhan, seorang gembala, duduk di samping. Lalu gembala ini ketika kami selesai acara, tidak ada jeda. Pokoknya dia cerita tentang jemaatnya. Dia sangat bangga dengan dia pun jemaat. Pokoknya ibu ini pahit. Oh dia panggil saya Brur. Saya langsung entah dia merasa muda atau saya yang akhirnya merasa tua. Brur tahu ini jemaat ini, wah begini, jemaat ini begitu. Saya mau alihkan pembicaraan, saya bilang di Kalvari juga ada, cuman saya tidak bisa menyela. Bangganya dia dengan jemaat ini, pokoknya pahit, Brur, pokoknya. Karena itu yang terlihat. Tapi saudara, di hadapan Tuhan kita transparan. Tidak bisa kita menutupi kebobrokan kita dengan kesibukan pelayanan. Tuhan melihat. Bukan soal seperti apa yang kita bawa, bagaimana kita membawanya, itu belakangan. Tetapi Tuhan mau cari siapa yang bawa. Siapanya. Dan memang ketika kita baca selanjutnya, ternyata di kisah selanjutnya Habel itu tidak lagi banyak disebut, justru yang lebih banyak disebut Kain. Menunjukkan betapa Kain bobrok secara moral. Menunjukkan betapa Kain panas hatinya. Ada iri hatinya, ada kedengkiannya, ada kebenciannya, ada amarahnya. Oh begitu toh. Ada sikap tidak dengar-dengarannya kepada Tuhan. Tuhan sudah tegur, Kain, awas. Lalu lu sonde waspada, di muka pintu itu dosa sudah mengintip, ayat 7, dosa sudah mengintip. Ini Tuhan omong loh. Tapi ternyata memang Kain keras hati loh. Dan dia terus maju dalam pelaksanaan pembunuhan terbesar di dunia. Karena dia membunuh secara presentasi paling banyak orang. Kalau kita cuma pakai logika yang disebut, maka manusia baru 4, dia bunuh 1. 25% umat manusia kalau cuma yang disebut. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita semua suka melayani Tuhan, haleluya. Kita semua giat mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, amin. Saudara suka mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan? Haleluya. Kok ini ada datang nih mempersembahkan waktu sebentar mau berdoa nih. Kita suka menyenangkan hati Tuhan. Sampai mungkin ada lagu favorit di antara kita. Menyenangkanmu. Haleluya. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Pokoknya beta dan beta pokok keluarga mau menyenangkan hati Tuhan. Beta bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa dikibulin, ditipu dengan apa yang kita lakukan. Dia akan mencari siapa yang bikin. Kalau kita orang benar, semua yang kita persembahkan kepada Tuhan diterima oleh Tuhan. Tapi kalau kita belum benar atau memang orang jahat, loh, sudah ada orang jahat di gereja Pak Pendeta? Ada. Kok ini Kain nih? Dia datang membawa persembahan, dia orang yang ada di peribadatan. Ternyata jahat.
Selidik hati saudara. Siapa tahu ada tersimpan kejahatan, kebencian, kedengkian di dalam hati. Kalau itu masih ada, sayang sekali. Bisa-bisa persembahan kita tidak diterima. Ada satu ayat saudara di Perjanjian Baru, Matius pasal 23. Matius pasal 23 mulai ayat 1, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita baca ini ayat 1 sampai ayat 35, 36, ini bahasa keras sekali. Keras minta ampun. Pokoknya Yesus sudah tahan-tahan. Dia taruh rata habis. Lalu ayat 35 dia bilang begini. Nanti baca di rumah aja ya, untuk menjadi perenungan kita. Ayat 35 dia bilang begini. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Perhatikan baik-baik. Mulai dari Habel, orang benar itu. Akhirnya kita dapat, Yesus mengakui Habel orang benar. Saudara, apapun yang keluar dari kebenaran akan benar. Amin. Sekalipun terlihat benar, tapi keluar dari kesalahan, pasti salah. Makanya saya sangat berhati-hati dengan penyumbang lah, inilah. Kayaknya benar, kayaknya bagus, tapi saya sangat berhati-hati. Sabar doh, sapa doh ini orang. Sonde asal-asal terima. Siapa tahu ini yang diberikan hasil dari son tahu. Oh. Kalau hidup kita benar, kalau kita termasuk golongan orang benar, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah lalu menuruti kebenaran firman dari dalam untuk keluar, menjaga hidup, menjaga hati sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, maka persembahan kita akan benar. Saya tidak peduli saudara menyanyi merdu macam artis, tapi kalau keluar dari hati yang busuk tidak diterima Tuhan. Tapi walaupun fales-fales sedikit, tapi kalau lahir dari hati yang tulus, fales-fales sampai son masuk nominasi jadi WL nih, kasihan betul ketong. Tapi kalau lahir dari hati yang tulus, Tuhan cari. Tuhan cari. Ada di antara siswa-siswi ini saudara, saya kasih latihan mereka menyanyi. Ada yang sudah menunjukkan tanda-tanda positif. Ada yang saya sampai sekarang masih sakit telinga dengar. Aduh, ini anak ini kapan dia bisa menyanyi lurus ya? Padahal dia sudah berusaha, dia suka sebulat dia pemulut. Haleluya. Tapi ya mungkin pita suaranya memang tidak tercipta untuk merdu, ya sudahlah. Tapi saya mau bilang, Tuhan cari hati. Tuhan cari hati. Dari hati yang benar, kita akan mulai berbuat benar. Katakan amin. Dari hati yang benar, dari hidup yang benar, kita mulai akan berpikir benar. Dari kehidupan yang benar, perasaan kita jadi benar. Maka semua yang kita lakukan diterima Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita belajar dari Habel Bapak Ibu Saudara. Walaupun hidupnya sangat singkat, tidak sempat bikin apa-apa, hanya sempat beternak dan mempersembahkan korban, terbunuh lagi. Tetapi ternyata persembahannya, hidupnya diterima oleh Allah. Biarlah ini menjadi cita-cita kita, supaya kehidupan kita, persembahan kita diterima, diindahkan Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan, semata-mata hanya apa yang kita lakukan, tetapi harus dari siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.